Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang model proses penyusunan program penyuluhan menurut Legends. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gita Komala Lorenza. Saya sebagai moderator dan ada teman-teman saya juga, ada Fadila Nur, ada Yuni Kurniawati, Arum Kurniawati, Insan Fitria, dan juga Nugraheni Putri Utami. Langsung saja, slide pertama akan disampaikan oleh teman saya. Saya Yuni Kurniati akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Pengertian model Legends merupakan salah satu model yang pada hakikatnya berupa model instruksional yang memuat komponen-komponen situasi, masalah, tujuan, dan cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model proses penyusunan program penyuluhan menurut Legends. Secara rinci, model proses penyusunan program penyuluhan menurut Legends menggambarkan kegiatan penyuluhan, yaitu perumusan keadaan dan masalahnya, pemecahan masalah dan tujuan, perencanaan pendidikan, evaluasi, dan rekomendasi. Selanjutnya, langkah proses perencanaan program penyuluhan menurut Legends ada 5. Yang pertama, perumusan keadaan dan masalahnya. Pada tahap pertama ini, dilakukan analisis terhadap situasi dengan mengumpulkan fakta-fakta atau informasi melalui pengamatan, wawancara, maupun dari laporan-laporan tertulis. Informasi atau fakta yang diperlukan berkaitan dengan sasaran penyuluhan, seperti minat pendidikan, kebutuhan, adat istiadat, kebiasaan, dan tradisinya. Selain itu, dibutuhkan juga fakta tentang situasi fisik, seperti keadaan tanah, tipe usaha tani, pemasaran, kondisi rumah, pelayanan masyarakat, dan saluran komunikasi. Tahap yang kedua, pemecahan masalah dan tujuan. Jika permasalahan dan keadaan pada tahap pertama sudah diketahui dan juga sudah dianalisis, maka selanjutnya adalah menemukan solusi dan perumusan tujuan. Sasaran dalam perencanaan penyuluhan harus mengondisikan perubahan perilaku seseorang sesuai dengan keluaran sosial maupun ekonomi yang diinginkan. Yang selanjutnya ada perencanaan pendidikan. Nah, di tahap ini itu merupakan tahap kita untuk mengajar. Yang di dalamnya itu kita harus mempersiapkan materi yang perlu diajarkan, kemudian cara yang harus dilakukan untuk mengajar. Pada tahap ini, secara inheren menciptakan kesempatan mengajar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan situasi belajar. Di sini juga perlu mempersiapkan metode untuk merangsang tindakan belajar peserta didiknya. Bisa menggunakan metode seperti media massa, kelompok, dan interpersonal. Nah, di sini itu ukuran keberhasilan seorang penyuluh atau pengajar itu tergantung bagaimana metode itu bisa berhasil mencapai tujuan khusus dari materi yang diajarkan. Dan yang pasti tentunya juga disesuaikan dengan sasaran atau peserta didiknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada evaluasi. Tahap keempat ini adalah mengevaluasi tindakan mengajar. Hal ini juga akan menjadi ujian mengenai cara yang secara akurat dan jelas tujuan dipilih dan dikondisikan. Perencanaan untuk evaluasi perlu dibangun menjadi perencanaan kerja selama tahap-tahap sebelumnya. Perbedaan dibuat antara prestasi yang hanya dicatat saja dan dibandingkan hasil dengan tujuan asli. Proses evaluasi dapat dilakukan secara sederhana dan informal, atau dapat pula dilakukan secara formal dan kompleks. Yang terakhir ada rekonsiderasi. Rekonsiderasi ini merupakan tahap kelima, yaitu mempertimbangkan perencanaan penyuluhan setelah evaluasi dilakukan. Tahap ini memuat suatu tinjauan upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya dan hasil-hasil yang menampakkan situasi baru. Apabila situasi baru menunjukkan kebutuhan akan kegiatan lebih lanjut, selanjutnya proses keseluruhan akan dimulai lagi dengan tujuan baru maupun tujuan yang dimodifikasi.
maka proses tersebut akan tersambung. Situasi baru mungkin berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena yang pertama, orang-orang telah berubah. Yang kedua, telah terjadi perubahan secara fisik, ekonomis, dan sosial. Yang ketiga, penyuluh disiapkan dengan lebih baik daripada sebelumnya dalam menyadari adanya kebutuhan maupun minat yang baru dari kliennya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dari saya ataupun teman-teman saya mewakili kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.